Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul tentang Materi pendidikan. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang di sebelah kanan saya ada Lisda Yanti, saya sendiri Lulu Dwi Alvita, dan sebelah kiri saya ada Muhammad Rafiq Hamdani. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama akan dibahas oleh Lisda. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan, di mana isi dari materi pendidikan itu kita akan sedikit membahas tentang Quran Surat Al-Ghasyiyah. Nah, Quran Surat Al-Ghasyiyah ini saya akan menjelaskan 5 ayat dalam tafsir. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana unta diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Nah, di sini ada tafsir Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21. Nah, yang mana Allah memperingatkan kepada manusia tentang penciptaan, kekuasaannya, dan bagaimana Dia maha kuasa atas segala sesuatu, bahwa manusia selalu mengingkari dan mendustakan hari kebangkitan yang Allah tentukan, yaitu hari kiamat. Dan Allah telah memperingatkan lewat unta yang diciptakan, langit-langit yang ditinggikannya, dan bumi tanpa tiang, gunung yang kokoh menancap ke dalam bumi agar bumi tidak goyang. Nah, dan menciptakan bumi dengan dibentangkan dan dihamparkan bagi penghuninya agar mereka tidak hidup dengan hidup aman dan tentram, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya agar mengingatkan manusia untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, tetapi hidayah yang petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kaitan dengan materi pendidikan sangatlah jelas, yakni diantaranya materi pendidikan adalah bagaimana memperhatikan dan juga merenungkan makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan, keagungan, keberadaan, dan keesaannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Lisda. Pembahasan yang kedua selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rafiq Hamdani. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 170 dan 171. Oke, yang pertama saya akan bacakan dulu surat Ali Imran ayat 170 dan ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yang artinya, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergairah hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
bahwasanya tafsir surat Ali Imran ini menjelaskan tentang ucapan ini ditunjukkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya sebagai ejekan karena mereka memandang Nabi tidak tahu strategi berperang sebab dia melakukan peperangan ketika jumlah muslimin sedikit. Itu tafsir tentang surat Ali Imran ayat 170 dan ayat 171. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Pembahasan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu tentang Quran surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Langsung saja kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Itu penjelasan tentang ayat Al-Quran ayat 20 sampai 21. Dan tafsirnya adalah yakni di bumi banyak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran penciptaan dan kekuasaannya yang mengagumkan, yaitu melalui apa yang telah disebar olehnya di bumi ini berupa berbagai macam-macam tumbuhan dan hewan serta bumi yang menghampar, gunung-gunung, hutan belukar, sungai-sungai yang panjang, beraneka ragam warna kulit manusia dan bahasa mereka. Juga pembawaan yang telah diciptakan di dalam diri manusia berupa berbagai kehendak dan kekuatan, serta perbedaan yang ada pada mereka dalam hal akal, pemahaman, gerakan, kebahagiaan, dan kecelakaan. Dan pada susunan tubuh mereka banyak pula mengandung hikmah, karena Allah telah meletakkan tiap-tiap anggota tubuh pada mereka di tempat-tempat yang tepat dan diperlukan. Dan Allah mengatakan bahwa barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, niscaya dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya dan sendi-sendi tulang-tulangnya diciptakan hanyalah untuk beribadah. Jadi kesimpulan tafsir ayat ini adalah Allah telah menciptakan dan menunjukkan kekuasaannya, dan apakah manusia tidak memperlihatkan dan meyakini betapa besarnya kekuasaan Allah, dan nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Mungkin itu pembahasan dari saya, dan mungkin ini pembahasan terakhir dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.